Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Aldi Saputra. Dukung terus channel Aldi Saputra dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih. Ketika catatan kecil selamatkan ahli maksiat di hari kiamat, apakah amalannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan seorang laki-laki yang ahli maksiat tapi dia selamat di hari kiamat karena satu catatan kecil. Catatan amal baik yang tak sebanding dengan perbuatan maksiatnya itu ternyata berdampak besar baginya di hari kiamat. Sebagai muslim kita meyakini akan adanya hari kiamat. Bahkan, percaya kepada hari akhir termasuk salah satu rukun yang harus diimani. Pada hari kiamat seluruh alam semesta beserta isinya hancur. Khusus orang beriman, mereka tidak akan merasakan dahsyatnya peristiwa hari kiamat, karena lebih dulu akan menghirup angin lembut yang membuatnya meninggal dunia. Setelah alam semesta beserta isinya hancur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan lagi seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga yang paling terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan di padang mahsyar dan manusia menerima catatan amalnya. Selanjutnya manusia akan menghadapi beberapa fase pasca kiamat. Inilah waktu pertanggungjawaban segala perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Seluruh catatan amal manusia yang telah diterima akan dihitung dan diperlihatkan. Amalan yang pertama kali dihisap adalah sholat. Kemudian catatan amal itu akan ditimbang. Setelahnya manusia akan menerima pembalasan dari apa yang telah diperbuatnya selama di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan seorang laki-laki yang ahli maksiat tapi dia selamat di hari kiamat karena satu catatan kecil. Catatan amal baik yang tak sebanding dengan perbuatan maksiatnya itu ternyata berdampak besar baginya di hari kiamat. Dikisahkan ada seorang laki-laki ahli maksiat. Ia memiliki 99 catatan dosa yang tercatat oleh para malaikat. Setiap catatannya sejauh mata memandang. Pada hari kiamat catatan tersebut diperlihatkan kepada ahli maksiat itu. Pada saat itu Allah bertanya, apakah engkau mengingkari ini? Apakah para malaikatku telah menzalimimu? Tidak Tuhanku, jawab laki-laki itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar lelaki itu mendatangkan sesuatu yang akan membuka pintu ampunan. Namun, lelaki itu tidak mendapatkannya dan hanya pasrah dengan keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa laki-laki itu memiliki satu kebaikan dan pada hari itu tidak ada kezaliman untuknya. Kemudian satu catatan kecil dikeluarkan di hadapannya. Catatan tersebut berupa kesaksian atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya Allah meminta agar timbangan 99 catatan dosanya didatangkan. Kemudian 99 catatan itu ditimbang dengan catatan kecil tadi. Hamba itu merasa pesimis karena apa artinya catatan kecil itu di hadapan catatan besar dari dosa-dosanya. Sesungguhnya, engkau tidak akan dizalimi, Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan. Hasil timbangan itu sungguh mengejutkan. Catatan kecil tadi mengalahkan catatan besar yang meliputi dosa-dosanya. Benar apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada yang mengalahkan beratnya asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepadanya, apakah engkau mengingkari ini? Apakah para malaikatku telah menzalimimu? Laki-laki itu menjawab, tidak, Tuhanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bertanya, apakah memiliki alasan? Dia menjawab, tidak, Tuhanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, benar, engkau memiliki sebuah kebaikan di sisi kami. Dan pada hari ini, tidak ada kezaliman apapun kepadamu. Tak lama berselang, muncullah sebuah catatan kecil yang berisi kalimat, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah berfirman, maka datangkanlah timbanganmu. Laki-laki itu bertanya, ya Tuhanku, apa artinya catatan kecil ini di hadapan catatan besar? Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan, sesungguhnya, engkau tidak akan dizalimi. Terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, setelah itu, 90 catatan diletakkan pada satu ujung timbangan, sedangkan catatan kecil diletakkan di ujung satunya. Anehnya, catatan yang banyak justru mengambang, sedangkan catatan kecil justru memberat. Memang tidak ada yang mengalahkan beratnya asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perihal penimbangan amal,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka juga kekal dalam neraka jahanam. Quran Surat Al-Muqimun ayat 102-103. Kemudian, perihal keutamaan kalimat tauhid ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya, sesungguhnya jika 7 lapis dan langit diletakkan pada satu sisi timbangan dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada satu sisi timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah akan mengalahkannya. Hadis riwayat Ahmad. Betapa utamanya kalimat tauhid hingga mampu menebus dan menghapus dosa-dosa hamba yang mengucapkannya. Para malaikat pencatat amal senantiasa mencatat setiap amal hamba, baik maupun buruknya. Pada hari kiamat, seluruh catatan itu ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pemiliknya. Tidak ada dosa besar dan dosa kecil kecuali akan diperhitungkan seluruhnya. Proses penimbangan amal tiap hamba pada hari kiamat akan digelar secara terbuka di hadapan halayak. Siapapun yang berat timbangan kebaikannya akan selamat dan terbebas dari kehinaan, kesengsaraan, dan kebinasaan. Betapa pentingnya keimanan seorang hamba. Keimanan menjadi kunci keselamatan di akhirat. Jika keimanan terbawa saat sakaratul maut, maka ada harapan selamat di akhirat meski harus menebus dosa-dosa terlebih dahulu, dan jangan pernah menyepelekan kalimat tauhid, karena besar keutamaannya. Perbanyaklah mengucapkan kalimat thayyibah, dengan harapan menjadi kalimat terakhir yang terucap dan menjadi sebab keselamatan kita di akhirat berkat ridho dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan ambil hikmahnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.